Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B yang akan mempresentasikan materi mengenai kesadaran hukum. Next. Dan kami ada anggota kelompok itu 7 orang, yaitu Raffi Ahdan Jiadi, Dino Lentang Harlino, Sonia Juwan Agustina, Zaidan Al-Ghufari, Hisnur Hanifah Hisnawir, Laila Salisa Rahma, saya sendiri, dan ada Akmal Syifa Wahyuda. Yang pertama itu konsep kesadaran hukum. Jadi kesadaran hukum adalah pemahaman dan penerimaan individu atau masyarakat terhadap hukum serta keharusan untuk mematuhinya. Ini bukan sekedar pengetahuan tentang hukum, tapi juga melibatkan sikap dan perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap hukum tersebut. Dan menurut Sujorno Sukanto, kesadaran hukum itu memiliki tingkatan dari yang paling rendah hingga paling tinggi, yaitu tingkatan pengetahuan, tingkatan pemahaman, tingkat sikap, tingkat perilaku. Selanjutnya ada pentingnya kesadaran hukum masyarakat. Yang pertama, menjamin keteraturan dan stabilitas sosial. 2, mencegah pelanggaran hukum. 3, melindungi hak dan kewajiban. 4, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. 5, mendukung penegakan hukum yang efektif. 6, meningkatkan keadilan sosial. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Yaitu yang pertama ada pendidikan hukum. Jadi ketika semakin baik pendidikan hukum yang diperoleh oleh masyarakat, maka kesadaran hukum masyarakat tersebut juga akan semakin tinggi. Lalu yang kedua yaitu lingkungan sosial. Nah, ketika lingkungan sosial ini seperti tempat tinggal, pergaulan, terus nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat itu dapat mempengaruhi sikap dan juga perilaku seseorang terhadap hukum, yang mana nanti akan mempengaruhi kesadaran dari hukum masyarakat tersebut. Lalu yang ketiga yaitu penegakan hukum. Kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh seberapa efektif penegakan hukum di suatu negara atau wilayah. Jika hukum ditegakkan secara konsisten dan adil, masyarakat akan lebih dihormati dan juga mematuhi. Lalu yang keempat ada keteladanan pemimpin. Sikap dan tindakan para pemimpin baik di tingkat nasional maupun lokal memiliki dampak signifikan terhadap kesadaran hukum dari masyarakat. Lalu yang kelima, informasi dan juga media. Akses terhadap informasi yang benar mengenai hukum dan hak-hak masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum. Lalu yang terakhir yaitu ekonomi dan kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga berpengaruh terhadap kesadaran hukum. Masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit mungkin lebih cenderung mengabaikan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, selanjutnya ada solusi meningkatkan kesadaran hukum. Yang pertama, memberikan edukasi dan sosialisasi hukum sejak dini. Kemudian ada mengadakan pelatihan dan workshop untuk masyarakat mengenai hukum. Selanjutnya ada pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk menyebarluaskan informasi terkait hukum yang sangat efektif. Kemudian ada menyediakan forum terbuka untuk diskusi hukum antara masyarakat, aparat hukum, dan pemerintah. Lalu ada meningkatkan akses terhadap bantuan hukum, dan yang terakhir ada penyederhanaan prosedur hukum. Selanjutnya ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran hukum. Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang baik, mendorong partisipasi dalam demokrasi, dan memperkuat penegakan hukum. Namun ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, antara lain kurangnya pemahaman tentang hukum. Ini berkaitan dengan banyaknya orang yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka menurut hukum-hukum yang berlaku. Selanjutnya ada minimnya akses ke pendidikan hukum. Ini berkaitan dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan hukum, baik formal maupun non-formal. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya. Ini berkaitan dengan penyuluhan hukum, sering terkendala oleh anggaran dan staf yang terbatas. Selanjutnya ada pengaruh budaya lokal. Ini berkaitan dengan beberapa norma sosial yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, persepsi ketidakadilan. Ini berkaitan dengan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang adil. Selanjutnya ada media sosial dan teknologi. Ini berkaitan dengan informasi hukum yang salah atau menyesatkan yang beredar di media sosial. Selanjutnya, faktor sosial dan ekonomi. Ini berkaitan dengan masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah, seringkali sulit mengakses informasi terkait hukum. Selanjutnya ada kompleksitas sistem hukum. Ini berkaitan dengan hukum yang rumit dan sulit dipahami oleh masyarakat yang awam.
Ya, selanjutnya ada peran mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran hukum. Mahasiswa sebagai masyarakat yang merupakan objek dan subjek dalam penegakan hukum menjadi bagian dari sistem penegakan hukum sebagai partisipan yang aktif dan penting. Masyarakat sebagai subjek untuk menunjang penegakan hukum dengan menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya, mendorong kesadaran hukum dan ketaatan pada peraturan, dan mendukung pihak berwenang dalam penerapan hukum. Selanjutnya ada beberapa cara mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran hukum. Yang pertama dapat dengan melakukan kampanye kesadaran hukum. Mahasiswa dapat menjalankan kampanye melalui media sosial, tulisan, atau acara komunitas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menyebarluaskan informasi hukum kepada generasi muda dan masyarakat luas secara lebih efektif. Selanjutnya, mahasiswa dapat menaati hukum atau peraturan. Mahasiswa dapat menaati hukum dimulai dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku, baik di kampus maupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar untuk ikut mematuhi hukum. Selanjutnya ada dapat membentuk komunitas kesadaran hukum. Mahasiswa dapat membentuk komunitas atau organisasi yang fokus pada isu-isu hukum yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan berdiskusi tentang permasalahan hukum terkini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kiranya ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.